Oke teman-teman, inilah hasil pending order kita yang tadi yang di Euro USD sesuai dengan analisa kita teman-teman. Nah, ketika dia tidak berhasil tembus area SNR dan SND ini, maka dia akan turun dan sampai di area yang kita maksud tadi teman-teman. Dan sekarang dia mengalami kenaikan dan mengalami reject kembali teman-teman. Jadi kira-kira seperti itulah cara analisanya. Oke, jadi di sini saya close saja teman-teman. Kita di sini hanya membahas bagaimana cara analisanya teman-teman. Analisa SNR dan SND yang cukup kuat untuk kita jadikan sebagai setup. Oke, halo semua, apa kabar teman-teman? Doanya teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Terkait banyaknya teman-teman yang masih bingung menentukan area SND dan SNR, maka di sini kita akan bahas teman-teman. Video ini khusus bahas SNR dan SND sebagai setup kita entry sell atau entry buy teman-teman. Oke, sebelumnya tadinya saya ada entry di sini di USD JPY. Di sini saya mau close dulu teman-teman. Karena di sini akan terjadi yang namanya reject teman-teman dari atas. Oke. Maka saya close dulu. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar menganalisa SNR dan SND sebagai setup. Terkait SNR dan SND ini memang sangat kuat kita jadikan sebagai setup. Nah, contohnya di sini teman-teman, kita coba lihat. Ini adalah area rally, di sini area base-nya, di sini drop. Nah, di sini kita bisa turunkan time frame, kita lihat. Nah, inilah yang tadi kita lihat teman-teman. Kita tandain di H1 ya. Kita lihat nanti di time frame M30 teman-teman di sini. Oke, kita masuk M30. Nah, di sini. Maka di sini bisa kita setting teman-teman. Nah, di sini kan ada rally base drop teman-teman. Maka area supply ini sebagai maka area supply ini berpengaruh terhadap harga yang saat ini sedang berjalan. Kita lihat ke sebelah kanan. Ini terjadi seperti ini disebabkan oleh adanya area supply yang kita tandai di sini. Maka di sini terjadi penolakan, rejection. Nah, itu penyebabnya teman-teman. Jadi SND dan SNR ini sangat berpengaruh. Oke. Pada saat kapan dikatakan dia berdekatan atau satu level dengan SNR? Jadi seperti ini. Kalau ini kita tarik ke sebelah kiri. Nah, di sini kan mengenai area SNR di sebelah kiri nih. Ini SNR teman-teman. Kalau untuk mengenalinya teman-teman bisa langsung ganti ke line chart, di mana nanti bagian-bagian yang tajam ini teman-teman, ini adalah area SNR teman-teman. Oke, kita coba ganti lagi. Jadi kalau ini kita naikkan lagi ke time frame H1, kita lebih melihat lagi di sebelah kiri ini ada ternyata area SNR lagi teman-teman. Dimana di sini pertemuan antara candle hijau dan candle merah teman-teman. Oke, maka di sini harga yang sedang berjalan ini kita bisa pastikan teman-teman dia bakal reject ya. Nah, dia reject dari area ini. Maka di sini kita masih bisa entry sell teman-teman untuk mengambil rejectionnya sementara. Oke, seperti itu kira-kira untuk menandain area setup yang bisa kita gunakan untuk buy atau sell teman-teman. Coba kita cek di pair yang lain. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan setup ini apakah kita buy atau sell? Kita bisa gunakan SND dan SNR ini teman-teman. Oke, ini di H1 ya. Kita coba masuk ke time frame M30. Nah, di sini kalau kita buy ini masih berpotensi adanya reject teman-teman. Karena di sini ada area base. Area ini pasti sangat berpengaruh dengan harga yang saat ini sedang berjalan.
Perhatikan dia malah membuat sumbu di atas, teman-teman. Yang tadinya dia mau naik, sekarang dia malah melakukan penurunan. Nah, jadi di posisi seperti ini kita belum dapat poin entry. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Ini disebabkan adanya di sana area support juga. Di sini langsung kita lihat ini sangat kuat, teman-teman. Nah, itu makanya di area ini setelah dia turun, ini drop, base drop, maka di sini akan terhalang oleh area support yang tadi di sebelah kiri sana, teman-teman. Jadi di area ini kita belum bisa open posisi buy atau sell, teman-teman, karena kita belum dapat poinnya. Karena di sini posisinya harga ini masih di sini-sini aja, teman-teman. Sedangkan di sini juga dia terhalang, di bawah juga terhalang. Nah, yang paling bisanya kita entry sell di sini. Ini hanya untuk mengambil penurunannya sampai di area ini. Jadi itu hanya kecil-kecil aja gitu dia. Oke, kita coba masuk ke H1. Nah, di sini sangat terlihat jelas area-area di sini ini sangat berpengaruh dengan harga yang saat ini sedang berjalan, teman-teman. Oke, maka di posisi seperti ini, market seperti ini kita bisa tinggalkan. Jadi kita jangan paksain open posisi di satu pair. Di saat ada momen, disitulah kita cocok open posisi, teman-teman. Oke, kita lihat di euro dulu. Oke, di euro USD ini tren sedang mengalami kuat naik, teman-teman. Jadi kalaupun kita baru masuk market, kita bisa melihat dengan menggunakan trend line ini. Tren sedang mengalami kuat naik, teman-teman. Oke. Nah, jadi ketika nanti harga pun turun, dia reject dari area ini, karena di sana kita pastikan sebelah kiri ini ada yang namanya area resisten atau SND yang sudah satu level, makanya terjadi seperti ini, teman-teman. Nah, namun potensi ini masih kuat akan naik, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita lihat area ini terdekatnya ini sudah di break, teman-teman. Ini area supply-nya ya, itu sudah di break. Nah, kalaupun nanti dia reject sampai di area ini, teman-teman, ini area demand yang sudah dekatan dengan area trendline ini, maka harga akan kembali naik. Disitulah dia mengalami kenaikan dan membuat higher high yang baru dari sini. Oke, seperti itulah kira-kira cara analisanya, teman-teman. Oke, di sini kita lihat lagi di H4 ini lebih jelas lagi, teman-teman. Di sini ternyata dia berpengaruh dari area ini, area supply, ini ada resisten di sini, teman-teman. Ini juga ada resisten. Maka terjadilah seperti ini. Kita lihat aja. Di sini candlestick yang di sini dia tidak berhasil closing body di atas daripada area ini. Kita akan gariskan ya, biar terlihat jelas. Dia tidak berhasil closing ya. Di sini terlihat closingnya di bawah daripada area supply dan area SNR di sini ya. Nah, itulah penyebabnya kenapa terjadi penurunan kembali di sini. Namun apakah ini berpotensi kenaikan? Ini berpotensi mengalami kenaikan kembali, teman-teman. Jadi kalau untuk aman, kita bisa lakukan di sini pending order. Tepat di atas ini, teman-teman. Nah, di sini. Ini kan adanya area supply dan SNR di sini. Di sinilah kita lakukan entry pending order. Karena posisi sekarang ini sudah mengalami kenaikan, jadi kenapa kita harus pending di sini biar tidak terlalu tinggi floating loss-nya, teman-teman. Bisa jadi nanti kalau kita langsung entry buy di sini, harga yang sedang berjalan ini bisa jadi dia masih mengalami reject, teman-teman, sampai di area ini. Nah, karena di sini ada trend line, bisa jadi dia turun dulu baru mengalami kenaikan lagi. Jadi untuk hati-hatinya kita harus pending order di area yang tepat. Oke, kira-kira seperti itulah cara analisanya, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak sulit, namun ini hanya butuh kebiasaan aja sebenarnya. Nah, kalau kita lihat juga, teman-teman, di sini kita kenali momentum ini. Momentum ini adalah momentum buy, di mana di sini terjadi yang namanya bullish engulfing, dan di sini posisinya sudah mengalami retrace sampai di area bullish engulfing ini, maka bisa kita lakukan entry di sini, teman-teman. Seperti yang saya katakan, kita entry di sini untuk pending order.
karena posisi harga sudah berada di area ini. Kecuali tadi di candlestick merah ini kita bisa lakukan entry instan teman-teman, maka dia akan mengalami kenaikan. Oke, seperti itulah cara kita menganalisa. Kita coba aja pending di sini. Seperti yang kita katakan tadi di area ini ya. Kita lakukan pending di sini. Kalaupun nanti tidak tertrigger ya tidak masalah teman-teman. Namanya kita trading dengan cara aman teman-teman, cari aman. Oke, kita lakukan pending. Jadi kalau seperti ini teman-teman, pending kita itu buy limit. Karena kalau buy limit ini ketika harga turun, karena kalau buy limit ini artinya harga sedang berada di atas dan analisa kita dia akan turun sampai di area ini, maka kita bisa entry buy di sini dan analisa kita harga akan naik setelah sampai di area entry kita. Itulah buy limit teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah caranya. Kita coba lagi masuk pair yang lain untuk membahas sekilas saja bagaimana kita melihat area SNR dan SND yang cocok untuk kita jadikan setup. Oke, di sini kita lihat di sini teman-teman shadow di candlestick time frame H4 ini. Ini adalah area base di time frame kecilnya. Kita lihat di H1. Nah, di sini dia kan area base dan resisten teman-teman di sini. Oke. Jadi ini sangat berpengaruh dengan harga yang saat ini sedang berjalan. Lihat aja di sini dia tidak menembus, malah melakukan penurunan. Nah, sekarang apakah ini akan tembus atau tidak gitu teman-teman. Makanya di sini kita harus cari lagi entry point, apakah dia melalui chart pattern atau melalui trend line. Dari situlah kita pastikan, oh ini nanti akan turun, oh ini nanti akan naik, seperti itu. Jadi kita wajib ketahui ketika dia sudah mengalami reject seperti ini. Ini kan sudah mengalami reject nih dari area resisten dan SND ini. Makanya terjadi seperti ini penurunan. Kalau melihat tren ini sedang kuat naik. Jadi ini potensi sangat kuat untuk mengalami kenaikan teman-teman. Potensi ini sangat kuat akan mengalami kenaikan. Jadi kita lihat di sini. Ini sudah mengenai area demand di sini teman-teman. Sebentar. Kan di sini ada yang namanya rally base rally dan candlestick ini merah ini sudah mengenai area ini, maka dia akan kembali naik. Dan kita lihat juga trend line di sini sudah dekat teman-teman. Jadi ketika ini tadi turun, kita bisa lakukan di sini entry buy teman-teman, seperti itu. Karena udah pasti di sini bisa kita pastikan ini akan terjadi reject dari area sini, karena teman-teman kita lihat ini terjadi rally di sini area base-nya, sini rally kembali. Nah, lihat ketika di sini membentuk area lagi, sini area base lagi, area demand, dia reject teman-teman sampai ke area ini, sampai ke area base yang tadinya di bawahnya. Setelah dia sampai di area ini, dia langsung naik lagi. Nah, sama halnya seperti ini, dia turun lagi sampai di area ini, maka dia akan naik lagi. Kira-kira seperti itulah cara mengetahui trennya akan kemana teman-teman. Oke, jadi polanya seperti ini. Saya ulang lagi. Di sini mengalami kenaikan, kita dari sini kenaikan. Lalu di sini ada area base, kita lihat teman-teman, di sini ada area base. Di sini mengalami retrace sampai ke area base ini, dia langsung naik lagi. Nah, di sini di sebelah kiri udah pasti ada lagi area, makanya dia terjadi turun lagi. Dia lihat di sini ada area base lagi teman-teman sampai di sini. Setelah dia mengenai area base di sini, maka dia naik lagi. Nah, di sini lagi ada kena area lagi supply ini, maka terjadi lagi di sini area base. Setelah mengenai area di sini lagi, teman-teman lihat sumbunya. Ini sumbu candle hijau ini. Dia langsung naik lagi. Nah, di sini dia mengalami penurunan sampai di area ini juga naik lagi. Sampai di area ini juga naik lagi, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu analisanya. Jadi tidak sulit untuk menganalisa market yang saat ini sedang berjalan melalui trend line, melalui SND, SNR,
atau chart pattern yang sudah kita ketahui seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya hanya butuh pembiasaan aja bagaimana kita mengolah market yang baru kita lihat teman-teman. Seperti ini kita baru masuk ke sini, kita lihat oh trennya sedang kemana. Itu yang perlu kita ketahui di awal. Oke teman-teman, jadi seperti itulah caranya. Ya semoga video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua teman-teman. Jadi di sini memang saya fokus untuk membagikan bagaimana kita menganalisa dan menentukan setup apakah kita entry buy atau entry sell teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga memberikan dan menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan dukung channel ini. Doanya semoga kita semua pada sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Salam profit dari saya.